Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali hari ini kita mendengar firman Tuhan dengan judul Utusan yang Sempurna. Kita percaya bahwa sejak kejatuhan Adam dan Hawa, Allah sudah merancang keadilannya, kesuciannya tetap ditegakkan, dan sekaligus kasih karunia-Nya juga tetap dinyatakan. Ia memberikan kepada kita suatu nubuatan bagaimana Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk menjadi pakaian bagi Adam dan Hawa, menutupi aurat mereka yang mereka coba tutupi dengan cawat yang dibuat sendiri dari daun ara. Bapak Ibu Saudara, apa yang telah dibuat Tuhan dalam Taman Eden terus menjadi sebuah rancangan yang terjadi dari zaman ke zaman dan kemudian mencapai puncaknya pada hari kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebelumnya Ia mengutus nabi-nabi untuk membimbing, mengajar, menuntun umat-Nya supaya mereka mencari Tuhan. Namun saudara, para nabi bukanlah manusia yang sempurna. Maka Tuhan sebagaimana rancangannya sejak semula, Ia pun mengutus anak-Nya sendiri, yaitu Firman yang menjelma menjadi manusia. Inilah yang sedang kita peringati di bulan Desember oleh banyak orang Kristen, umat Kristen di seluruh dunia, perayaan Natal. Mari kita baca firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 20 dan 21. Bagaimana Tuhan mengutus malaikat untuk menguatkan Yusuf supaya tetap menjadikan Maria sebagai istrinya. Karena ternyata bahwa Maria yang masih perawan itu ternyata telah hamil. Dan firman Tuhan kemudian datang menguatkan Yusuf supaya jangan mengundurkan diri dari hubungannya dengan Maria. Tetaplah jadikan Maria sebagai istrimu, karena yang dikandung Maria itu bukanlah orang biasa. Mari kita baca ayat 20 dari Injil Matius. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka." Bapak Ibu, kenapa Yesus adalah utusan yang sempurna? Kegenapan dari seluruh rancangan Allah dari Taman Eden sampai lahirnya Yesus Kristus. Kalau kita pelajari kebenaran ini, kita temukan bahwa Yesus itu adalah utusan yang sempurna. Dia adalah Allah yang menjelma dalam rahim
perawan Maria. Ia lahir bukan karena pertemuan sel sperma dan sel telur, tetapi ia lahir oleh karena Roh Kudus, Roh Allah yang masuk ke dalam rahim perawan Maria, lalu bertumbuhlah janin manusia yang sempurna di dalam rahim Maria. Malaikat kemudian berkata bahwa Maria pada waktunya akan melahirkan seorang anak, sebagaimana layaknya manusia lain. Setelah genap 9 bulan, genap waktunya untuk bersalin, maka Maria melahirkan seorang anak. Dan Yusuf diberitahu bahwa anak laki-laki yang dikandung oleh Maria itu, hendaklah engkau beri nama dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus itulah yang menjadi juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia dari kutuk dosa dan maut. Kalau selama ini hukum-hukum yang diberikan oleh Allah kepada manusia lewat para nabi tidak mampu ditaati secara sempurna oleh manusia, oleh umatnya, bahkan oleh para nabi, tetapi Yesus Kristuslah yang diutus mampu melakukan itu semua, karena dia adalah manusia yang sempurna. Kenapa dia manusia sempurna? Karena di dalam dirinya tidak ada dosa sedikit pun. Sebagai utusan yang sempurna, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan saat ini. Yang pertama, bahwa sebagai pribadi yang sempurna, sebagai utusan yang sempurna, Yesus adalah pribadi yang lahir untuk tujuan takluk kepada hukum Taurat atau hukum para nabi. Kenapa diutus untuk takluk kepada hukum Taurat? Karena hukum-hukum itu menyatakan keadilan dan kekudusan Allah yang harus ditegakkan. Dan Yesuslah yang mampu melakukan semua itu. Ia tunduk takluk dengan sempurna, mentaati dengan sempurna, beribadah kepada Allah dengan sempurna, mewakili manusia. Galatia pasal 4 ayat 4 berkata, tetapi setelah genap waktunya, sesuai dengan skedul yang dibuat oleh Allah sendiri di tempat yang maha tinggi, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sekali lagi, kalau sebelumnya manusia tidak bisa takluk kepada hukum Taurat karena daging, maka di dalam Yesus Kristus semua itu dapat diselesaikan di dalam daging Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat dalam kitab Ulangan bahwa orang-orang yang taat akan diberkati. Tetapi orang-orang yang tidak taat kepada hukum-hukum Taurat itu akan berada di bawah kutuk. Dan oleh karena tidak ada yang mampu mentaati seluruh hukum Taurat dengan sempurna, maka semua manusia berada di bawah kutuk. Itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan pasal 6, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan semua orang telah berada di bawah kutuk dosa dan upahnya adalah kematian. Yang kedua, Yesus Kristus adalah utusan yang sempurna karena ia adalah pribadi yang lahir untuk menerima hukuman dosa. Walaupun Yesus tidak berbuat dosa, walaupun Yesus taat 100% dari lahirnya sampai matinya,
tetapi karena dia adalah manusia yang lahir dari seorang perempuan, maka mewakili manusia, ia lahir untuk terima keadilan Allah, hukum Allah, kekudusan Allah yang harus ditegakkan. Roma pasal 8 ayat 3 katakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat yang diberikan kepada manusia lewat para nabi tidak mengubah manusia, tidak melepaskan manusia dari cengkraman dosa. Tetapi Alkitab mencatat bahwa justru karena hukum yang mereka kenal, maka mereka menjadi semakin berdosa. Pengenalan mereka akan hukum menyebabkan mereka melanggar hukum. Bapak Ibu, hukum Taurat tidak bisa mengubah, karena hukum Taurat hanya menjadi seperti cermin bagi manusia. Cermin itu tidak bisa mengubah orang, karena ia semakin hanya berfungsi sebagai cermin untuk menunjukkan keberadaan setiap orang, kelemahan setiap orang, keterbatasan setiap orang, ketidaktaatan setiap orang, dosa setiap orang. Tetapi hukum Taurat sendiri tidak bisa mengubahnya. Makanya firman Tuhan berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging manusia yang terikat oleh tabiat dosa dari dalam kandungan. Semua tabiat dosa atau pabrik dosa sudah ada di dalam diri manusia. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Allah sendiri yang melakukan hukum Taurat itu. Dengan jalan ia mengutus anaknya sendiri dalam daging menjadi manusia, yang serupa dengan daging, yaitu manusia pada umumnya, yang dikuasai dosa karena dosa. Inilah manusia yang dikuasai oleh tabiat dosa. Tetapi Yesus dalam penjelmaannya menjadi manusia, ia tidak dikuasai oleh dosa. Berarti hukum Taurat dapat dilakukannya, dapat ditaklukkannya. Firman Tuhan selanjutnya berkata, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Jadi Yesus yang datang menjelma menjadi manusia, dalam penderitaan-penderitaannya sampai pada kematiannya adalah hukuman atas dosa dalam daging. Jadi selama hidupnya Yesus Kristus dalam daging, dosa itu dihukum dalam dagingnya, dan puncak hukuman kutuk atas dosa itu terjadi di atas kayu salib. Allah sendiri menanggungnya melalui utusannya yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Roma 8 ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Jadi saudara sekarang menikmati ketaatan Yesus Kristus itu lewat iman. Saudara menikmati kebebasan di dalam Kristus melalui iman kepada Yesus Kristus. Saudara tidak lagi berada di bawah hukuman, kata Roma pasal 8 ayat 1. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Kenapa? Karena tuntutan hukum Taurat yang mengakibatkan kematian dan kutuk telah digenapi di dalam kita, di dalam karya Kristus di kayu salib.
Yang ketiga, Yesus sebagai utusan yang sempurna adalah pribadi yang melalui kematiannya memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Karya Kristus di kayu salib, ketika dia datang menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib, telah menggenapi firman Tuhan dalam Taman Eden kepada perempuan dan kepada ular. Ular, engkau akan diremukkan kepalamu oleh keturunan perempuan ini, dan engkau akan mematut tumitnya. Inilah penggenapan daripada firman Tuhan ini, bahwa melalui kematian Yesus di kayu salib, ia meremukkan kekuatan, kuasa, otoritas daripada iblis yang telah berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 14 berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, yaitu murid-muridnya, termasuk saudara dan saya, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Iblis telah ditaklukkan, walaupun iblis telah mematuk tumit daripada keturunan Hawa ini, yaitu membuatnya tersiksa di kayu salib. Tapi maut telah dikalahkan oleh Yesus, keturunan perempuan itu. Kematian Yesus Kristus telah memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga saudara tidak perlu takut lagi kepada maut. Baik maut yang pertama, apalagi maut yang kedua. Maut yang pertama adalah kematian daging, dan maut yang kedua adalah penghakiman untuk dihukum selama-lamanya, terpisah dengan Allah. Saudara yang percaya kepada Yesus Kristus tidak perlu takut, tidak perlu khawatir terhadap maut lagi, oleh karena Kristus telah mengalahkan penguasa maut. Sehingga Rasul Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kekuatanmu? Di dalam Yesus Kristus, maut tidak punya kekuatan yang menakutkan bagi setiap orang yang percaya. Yang terakhir, Yesus Kristus adalah utusan yang sempurna, menjadi pribadi yang oleh kematiannya menjadikan manusia kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Ini luar biasa, saudara. Kedatangan Yesus menjelma menjadi manusia sempurna. Dia tidak hanya mati di kayu salib, tetapi kita perhatikan di dalam Kolose 1:22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Luar biasa. Lewat kematian Kristus di kayu salib, ia telah menyelesaikan semua kutuk itu, menyempurnakan tuntutan keadilan Allah dengan berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Sebelumnya ia menunjukkan kasih karunia-Nya dengan menyelamatkan seorang penjahat yang percaya kepadanya di sampingnya. Dan dia berkata untuk orang-orang yang menyalibkan dia, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan dan dosa-dosa kita sebagai manusia, firman Tuhan berkata bahwa lewat kematiannya di kayu salib, ia berkata sudah selesai. Itu berarti bahwa kematiannya secara jasmani di atas kayu salib telah memperdamaikan kita dengan Allah. Sehingga Roma pasal 8 berkata, kita dapat berseru kepada Allah
memanggil dia Aba, ya Bapa. Kita bisa kembali bersekutu dengan dia sama seperti Adam dan Hawa ketika belum jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, kita bisa bercakap-cakap dengan Allah. Kita bisa mendengar dia berfirman lewat kitab-kitab yang ditulis di dalam Alkitab. Kita bisa mendengar suaranya di dalam roh kita. Karena Yohanes 10 berkata, domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Karena roh Allah telah ditempatkannya di dalam hati saudara. Dengan demikian, firman Tuhan berkata, karena kita telah diperdamaikan lewat korbannya di kayu salib, tujuannya adalah untuk menempatkan, memposisikan saudara dan saya. Luar biasa. Ditempatkan pada posisi kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara percaya firman Tuhan ini? Dikuatkan oleh Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ia sudah menyelesaikan itu di kayu salib ketika ia berkata, sudah selesai. Berarti saudara berlayak, saudara berkenan, saudara dibenarkan, saudara dikuduskan, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Sehingga saudara dapat menikmati kasih karunia Allah, masuk dalam ruang kudus, ruang maha kudus untuk menikmati segala rancangan Allah yang terbaik. Lewat apa? Lewat persembahan tubuh Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, seorang dianggap berdamai dengan Allah ketika ia mempersembahkan korban-korban bakaran, korban penghapus dosa, korban pendamaian. Ketika seseorang memberikan persembahan itu, mereka dianggap layak di hadapan Allah. Dan yang melakukan itu, ritual itu adalah imam besar yang dipercayakan secara spesial. Bapak Ibu, itu dilakukan oleh orang Israel setiap tahun, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap saat mereka lakukan. Tapi sekarang Yesus telah datang sekali untuk selama-lamanya. Ia membawa bukan korban darah binatang, tetapi ia membawa tubuhnya sendiri dengan darahnya sendiri yang dikorbankan di kayu salib menggantikan saudara, supaya saudara diperhitungkan sebagai orang benar, kudus dan layak di hadapan Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian utusan yang sempurna itu adalah penyataan kasih karunia Allah yang agung. 2 Timotius 1 ayat 9 berkata, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Bapak Ibu, inilah keagungan kasih karunia Allah. Melampaui hukuman Allah yang telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Ia memberikan kepada saudara kasih karunia-Nya. Barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa dibaptis ke dalam Dia, ke dalam kematian, penguburan dan kebangkitannya, ia memperoleh keselamatan.
bukan karena apa yang dia perbuat, tetapi karena kasih karunia Allah yang mengutus anaknya menggantikan saudara, supaya saudara tidak perlu lagi dikutuk, tetapi saudara menerima anugerah keselamatan dan segala perjanjian berkat yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyimpulkan bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia sempurna, karena ia diutus oleh Allah Bapa untuk menjadi jalan yang sempurna untuk keselamatan setiap orang yang percaya. Ia lahir untuk takluk kepada hukum Taurat, karena tidak ada manusia yang bisa takluk kepada hukum Taurat untuk memenuhi keadilan Allah. Ia juga telah lahir untuk menerima hukuman dosa saudara, walaupun ia tidak berbuat dosa sama sekali. Tetapi karena saudara, ia rela memberikan dirinya untuk mati, dihukum, dikutuk di kayu salib. Ia melalui kematiannya telah memusnahkan iblis, mematahkan otoritas iblis atas maut, sehingga maut kehilangan kuasa, kehilangan sengatnya kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Tidak ada lagi ketakutan bagi saudara yang ada di dalam Kristus Yesus, karena saudara telah dipindahkan dari maut kepada hidup. Saudara punya pengharapan terhadap hidup yang kekal, dan melalui kematiannya kita ditempatkan oleh Allah sebagai orang yang layak, kudus, berkenan, dan tak bercacat di hadapannya. Ini hal yang luar biasa. Inilah karya Yesus Kristus yang lahir menjelma menjadi manusia sampai ia mati di kayu salib. Bapak Ibu, jika saudara rindu berdamai dengan Allah dan menikmati seluruh perjanjian Allah, menerima kehidupanmu diperkenan oleh Allah, layak untuk berseru kepada Allah Pencipta sebagai Aba ya Bapa, layak menerima perjanjian-perjanjian Allah, ditempatkan kudus, benar, tak bercelah di hadapannya. Datanglah kepadanya, terimalah dia, percayakan hidupmu kepada dia, maka engkau pasti diselamatkannya. Tuhan memberkati. Amin.